Baik, puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, berapa banyak jemaat yang suka menonton kembali di multimedia GP Kemah Pujian, YouTube, pelayanan, khotbah hari Minggu, berapa banyak? Ya, yang sekali-sekali juga boleh angkat tangan. Ya. Atau siapa yang suka buka kembali Facebook GP Kemah Pujian? Ada, saudara? Puji Tuhan. Sekarang siapa yang suka putar Spotify GPI Kempu Kemah Pujian? Haleluya. Masing-masing itu ada gunanya, saudara. Jadi kalau Spotify Anda nggak perlu lihat gambarnya. Ini agak mendengung ini. Kalau Spotify tidak perlu lihat gambarnya, Anda bisa nyimak suaranya. Tapi kalau Anda nonton di YouTube, Anda bisa lihat juga ekspresi pembicara yang menyampaikannya. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan lebih jauh lagi, saudara, Tuhan itu tidak pernah berbicara istilah orang Jakarta ya, ngaclok-ngaclok. Apa tuh? Ada yang tahu nggak? Lompat-lompat. Tuhan selalu berbicara itu dalam satu kesinambungan. Nah, karena itu berbahagia kalau Anda mengikuti tadi seperti yang saya sampaikan. Apa yang telah Tuhan sampaikan pada minggu-minggu yang lalu selalu akan membawa kita kepada klimaks, kepada puncak, kepada apa yang Tuhan rencanakan yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan masih tentang pertobatan. Judul renungan kita, permainan hidup yang merugikan. Ya, permainan hidup yang merugikan. Dalam sebuah perenungan saya menemukan begini, saudara. Sebetulnya tidak ada orang yang sulit bertobat atau berubah. Tidak ada. Tidak ada orang yang sulit berubah. Tidak ada orang yang sulit bertobat. Tapi yang ada adalah orang-orang yang sedang tertipu oleh roh-roh jahat. Kadang-kadang kekristenan kita yang terlalu modern ini mengabaikan pekerjaan dunia rohani ini. Karena kepentingan kita kadang-kadang datang hari Minggu hanya untuk ibadah. Hari Minggu harusnya kita memposisikan ulang posisi kita di hadapan Tuhan, supaya kita punya kekuatan rohani baru untuk menjalani sepanjang minggu ini ke depan. Dalam proses pertumbuhan rohani saya sendiri, saya melihat betapa kadang-kadang, saudara, untuk menjadi sesuatu, untuk mengalami pertumbuhan sesuatu, untuk mencapai satu pencapaian yang baru dalam hidup saya, itu ada satu dorongan-dorongan di hati nurani saya yang paling dalam, yang mengarahkan untuk tiap-tiap langkah yang harusnya saya pilih. Tapi dalam keadaan tertentu saya menolak itu. Dalam keadaan tertentu saya ignore. Saya tidak izinkan suara itu mendorong saya. Contohnya, kamu minta maaf duluan kalau suami istri lagi bertengkar. Tapi kan aku bukan yang salah. Kan dia duluan. Saudara, masalahnya adalah kembali kepada bagaimana kita merespon. Nah, ketika kita membiarkan suara itu tidak kita respon sebagaimana harusnya, setan dapat kesempatan. Karena hati yang tidak taat itu bukan hati yang tidak taat kepada firman yang tertulis semata-mata. Kalau Anda baca Efesus pasal 2 ya, ini makanya dengerin lagi yang di belakang. Ada banyak kita tidak tahu bahwa kita dikelilingi oleh orang-orang yang menolak hati nuraninya. Pengajaran Rasul Paulus berkata, orang yang menolak hati nuraninya akan kandas imannya. Akan kandas imannya. Karena hati nurani ini, itu apa namanya? Tour guide. Akan mengarahkan kita. Bahkan di situasi yang paling sulit, paling dilematis. Milih A salah, milih B salah. Pernah nggak? Mengalami buah si malakama. Tapi buat Tuhan, ingat, Raja Salomo dihadapkan oleh dua orang ibu yang sebetulnya mereka adalah orang-orang wanita sundal
yang punya 2 anak dan dalam masa kesulitan, yang satu bilang gini, "Udah, anakmu duluan kita masak." Itu kejadian yang mengerikan sekali. Nah, besoknya saudara, yang menyerahkan anaknya itu licik. Dia mengambil anak temannya yang tinggal dalam satu tempat itu dan berkata, "Ini anakku." Nah, mereka bertengkar. Zaman dulu tidak ada tes DNA. Tapi Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Betul? Amin. Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Yang menarik caranya adalah melampaui pikiran orang-orang di istana itu waktu mereka menghadapi dilema itu. Raja berkata, "Ambilkan pedang. Kita belah bayinya. Separuh bagi si A, separuh bagi si B." Spontan saudara. Ada seorang ibu yang berteriak, "Jangan tuanku raja, berikan saja kalau begitu anak ini kepada dia." Dan raja berkata begini, "Tentara, prajurit, berikan anak ini kepada ibu ini." Yang tadi teriak berkata, "Berikan saja kepada ibu ini." Orang yang tidak konflik, orang yang justru menyerah, mendapatkan bagiannya. Anda paham gak? Hidup itu tidak rumit saudara kalau kita ngikuti yang di dalam. Tapi ada banyak orang tuh konflik saudara. Ngotot begitu rupa sampai menghabiskan banyak waktu, banyak energi, banyak kesempatan yang sebetulnya dia bisa nikmati dengan situasi yang berbeda. Masalahnya, pertanyaannya di mana saudara? Kalau kita ngikutin pengetahuan kita, kan aku yang benar. Makanya ngikutin yang di dalam. Nah, Efesus pasal 2 ayat 3 itu dikatakan Paulus juga dulu orang-orang di antara mereka yang selalu menolak hati nuraninya. Bangun pagi diinsafin, "Kamu punya janji kan hari ini? Jangan lupa janji." Tapi kan kayak ini mau hujan, padahal udah janji. Ada pernah gitu nggak? Kita tolak saudara. Mau berangkat naik motor, bawa itu mantel hujan. Nggak hujan Pernah gitu nggak? Dan itu justru saudara kita abaikan dan akibatnya kita menuai sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kita alami. Saya cerita ini dari pengalaman saya sendiri saudara. Nah, hari ini kita harus belajar ada permainan hidup yang sangat merugikan bahkan berbahaya dalam hidup ini. Yang namanya hidup dalam sebuah hati yang dualisme. Paham yang boleh A, boleh B. Aku boleh pilih dua-duanya. Boleh jadi orang rohani, tapi boleh juga jadi orang yang kedagingan, duniawi. Paham ini yang kita harus berantas menurut firman Allah. Supaya hidup kita makin dimurnikan dan mengalami setiap janji Tuhan. Saudara, saya berdoa kita tahu bahwa betapa merugikannya permainan ini. Merugikan sekali. Mari lihat kitab Yesaya pasal yang ke-66. Saya akan bawa kita semua dengan cepat. Yesaya 66 ayat yang ketiga. Mari kita cepat dapatkan firman Tuhan ini. Saya akan baca. Yesaya pasal 66 ayat yang ketiga. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Menyembelih lembu itu bicara membawa korban di hadapan Tuhan. Dan lembu itu takaran korban yang mahal. Dia sepertinya sungguh-sungguh memberi untuk Tuhan. Tapi dia Alkitab ini mencatat, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Apa maknanya mematahkan batang leher anjing? Saudara, binatang atau hewan yang dipatahkan batang lehernya itu darahnya tidak keluar. Jadi dia memakan binatang itu juga dengan darahnya. Padahal Alkitab berkata untuk darah itu harus dicurahkan. Tidak boleh dimakan. Karena di dalam darah itulah nyawa makhluk hidup. Lanjut lagi saudara. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Dan babi ini dalam konteks Yahudi itu binatang haram saudara. Jadi betul-betul menghina Tuhan. Bukan sekedar nggak paham, nggak tahu. Secara budaya semua orang Yahudi tahu. Lanjut saudara. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja
Memuja berhala. Hari ini mungkin berhala kita bukan patung-patung tuangan, tapi mungkin hobi kita. Demi hobi, saudara, kita lalaikan banyak hal yang perlu, yang penting. Mari kita bertobat, katakan amin. Karena itu, ini peringatannya. Ini peringatannya. Sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri. Dan perhatikan, jiwa mereka menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikian aku lebih menyukai memperlakukan mereka sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Itu dia, setan punya celah. Saudara, ini permainan yang merugikan sekali. Ada seorang hamba Tuhan yang bagus, dia berkata begini, sejujurnya, saya lebih senang sama orang-orang, saudara, yang kelihatannya biasa-biasa di gereja. Tapi di hari-hari lain, waktu dia bekerja, waktu dia dalam rumah tangga, waktu dia bermasyarakat, dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Mau bertetangga, dia nanya, Tuhan, apa yang aku perlu lakukan ya? Tetanggaku, maaf, ini selalu merugikanku. Tuhan ngomong di hatinya, dia lakukan. Hamba Tuhan ini bilang begini, ketimbang orang-orang yang kelihatannya hari Minggu begitu rohani, begitu rohaninya, begitu menonjolnya. Matius 7 ayat 21. Tiba waktunya orang berseru Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan yang berkata gini, aku tidak pernah mengenal engkau. Saudara, ada sebuah tipu daya di dalam dualisme hidup itu. Makanya ini permainan yang sangat merugikan, saudara. Sangat-sangat merugikan. Sangat merugikan. Setan, saudara, itu masuk begini. Dia perlahan, tapi sangat pasti. Setan itu masuk, bukan langsung mengacak-acak. Dia bangun base camp. Dia bangun sebuah teritorial di hati kita. Makanya orang bisa hidup begitu dualisme. Ujungnya munafik. Dan kalau udah munafik, wah, udah bahaya sekali, saudara. Mari kita lanjutkan, saudara. Mari baca ayat ini nanti ya. Karena ini merugikan sekali. Hati-hati. Kita bisa ibadah, kita bisa luar biasa. Tapi di waktu yang lain, kita bukan mempermainkan Tuhan loh. Kita mempermainkan hidup kita. Kita mempermainkan hidup kita sendiri. Dan itu langsung terasa oleh Tuhan. Makanya saudara, ada sebuah ilustrasi yang baik. Satu hari seorang pendeta bertanya kepada seorang petani, Pak, kemana aja? 2 minggu yang lalu nggak datang. Biasa Jebat kan suka duduk di bangku yang biasa kan? Ya kan? Dia pokoknya punya cetakan duduk di situ. Betul kan? Jarang yang biasa di belakang, maunya di depan. Aku mau dekat Pak Pendeta sekali-sekali. Boleh. Aku mau di sebelah kanan sekali. Boleh, saudara. Tapi sayangnya itu budaya. Nah, Pak Pendeta ini nanya sama jemaat. Jemaatnya bilang begini, Pak, saya selalu ingat Bapak. Saya selalu ingat gereja. Sekalipun saya harus menjaga cengkeh saya yang sedang saya jemur, saya keringkan. Karena musim panas tidak selalu ada. Cerita Bapak ini menyadarkan bahwa ada begitu banyak orang yang betul-betul rohani tetapi tidak di rumah Tuhan. Tidak di gereja. Dia sampai menjaga cengkehnya. Ku memuji namamu Tuhan. Berapa banyak kita, saudara, menghidupi gaya hidup yang seharusnya kita hidupi, bukan hanya di rumah Tuhan. Colek kanan kirinya dong. Paham tidak kata Pak Pendeta? Paham tidak? Paham tidak? Oke, kita maju dengan cepat ya, saudara. Sekarang kita lihat kitab Daniel pasal yang ketiga.
pasal yang kedua maksud saya. Daniel pasal yang kedua, ada sebuah cerita yang menarik tentang sebuah patung yang diperlihatkan. Tapi patung ini sayangnya memiliki campuran. Saya terangkan saja ya supaya lebih cepat. Daniel pasal 2. Kalau Anda temukan itu dari ayat yang ke-32. Daniel pasal 2 ayat 32. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dan... Baca sama-sama. Ayat 33. Dan saudara lihat lagi ayat 32-nya. Karena ini merugikan sekali, saudara. Yang justru harusnya dari sebuah bangunan atau material yang paling kokoh yang namanya kaki. Atasnya boleh emas. Tapi kalau kakinya, saudara, itu campuran, mix. Tapi kakinya tuh, fondasinya itu, saudara, ada dualisme di dalamnya. Ujungnya, saudara, yang emas di atasnya itu hancur. Mari lihat ayat ini, saudara, menarik ya. Wow, ayat 32. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua. Emas tua. Saya waktu baca ini menarik ya. Dari emas tua, emas yang sangat mahal dan bernilai. Kepalanya. Terus dada dan lengannya dari perak. Perut dan pinggangnya dari tembaga. Mantap semua kan? Tapi ayat 33-nya kita baca sama-sama 23. Sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi, sebagian lagi dari tanah liat. Kalau ada baca cerita selanjutnya, tibalah waktunya di mana sebuah batu entah dari mana tercungkil, terlontar dan menimpa patung ini. Hancur, saudara. Hancurnya kenapa? Karena campuran tadi. Ini permainan yang berbahaya, saudara. Ini bukan hanya bicara kita nyembah Tuhan tapi nyembah dewa lain, bukan hanya itu. Kadang-kadang ya, kita itu mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan kekuatan daging kita juga. Kita campur-campurin. Terus waktu nggak berhasil kita bilang gini, Tuhan, di mana Engkau? Waktu kita tidak mencapai tujuan kita ngotot sama Tuhan. Tuhan, aku kan anakmu, belalah aku. Tuhan mau bela, tapi yang menghalangi siapa? Kita sendiri. Makanya itu permainan yang merugikan. Colek lagi kanan kirinya, kalau Tuhan, Tuhan aja. Jangan sebentar Tuhan, sebentar hantu. Habis itu majikan saya yang dulu, nah ya bertobat. Udah tahu nggak boleh. Jangan balik-balik lagi. Itu namanya apa? Cinta lama belum? Nah, tahu kan? Bukan di lokasi syuting aja itu terjadi. Cinta lama belum kelar. Anda tuh harap-harap dapat lampu Aladin. Gosok-gosok. Keluar jin. Hadirkan rumah mewah. Gosok-gosok. Hadirkan wanita idaman. Gosok-gosok. Hadirkan pangeran dari Korea. Coba kasih tahu mimpi kali ya. Saudara, hukum di mana-mana itu ya dan amin. Yang menabur akan menuai. Amin. Yang menabur akan menuai. Makanya jangan bangun hidup kita dengan dualisme. Bangun hidup kita dengan persekutuan yang kokoh dan penyerahan hidup yang total. Hidup ini sebetulnya ya saudara, itu seperti permainan catur. Gimana sih om? Seperti permainan catur. Jadi begini, siapa yang bilang berubah dan bertobat itu susah? Ada yang mau angkat tangan enggak? Sama-sama saya, jangan takut. Bertobat dan berubah itu susah. Ada yang mau angkat tangan? Agak tinggi dong, agak tinggi. Jangan begini, agak tinggi. Terus ada yang mau bilang bertobat dan berubah itu mudah kok bang sebetulnya.
Loh, ada yang pura-pura bisu nggak? Ada yang nggak punya tangan nggak? Banyak rupanya yang nggak punya tangan ya. Manusia itu gitu, saudara. Ada yang mau diberkati, amin. Cepet banget responnya. Berkat itu nggak kemana-mana kalau hidup benar. Maaf kata, nggak usah bilang amin juga datang, saudara. Orang yang menabur akan menuai. Anda mau teriak-teriak amin, amin. Tapi pelitnya minta ampun, nggak jadi hidupmu menuai. Nggak main itu, nggak main. Ada pelitnya minta ampun sama tetangga aja nggak berbagi. Iya lebaran ngarepin ketupat dikirim. Mimpi kali, demam saudara. Beneran, makanya jangan sok amin-amin saudara. Kadang-kadang gereja karismatik itu begitu saudara, tipu dayanya tuh. Bukan salah bilang amin loh. Tapi bertobat. Bertobat apanya? Pelitnya itu. Amin. Mau membangun mimpi masa depan, nabung aja nggak pernah. Beneran loh saudara. Karena kan ini hal sepele kan. Orang yang nggak pernah sukses nabung, dengerin anak-anak muda. Ya. Nabung itu bukan banyak. Nabung aja itu sedikit. Itu udah nabung. Tapi orang yang nggak pernah bisa nabung, habis-habis. Nah kenapa habis terus? Pasti ada rayap di lumbung-lumbungmu tuh. Dan itu terjadi kenapa? Karena tidak ada proteksi total dalam hidupmu. Kenapa? Masih ada dualisme dalam hidupmu. Nah itu permainan yang sangat-sangat merugikan. Sangat-sangat merugikan. Kitab Yakobus berkata, orang yang dualisme, double minded, itu nggak dapat apa-apa sekalipun doa. Baca sendiri deh, kalau buka ayatnya lama. Dia doa sih doa, mana om nggak ada buktinya. Tanya dulu, waktu doa mikir apa? Makanya waktu kerja mikir Tuhan. Jangan lagi ibadah mikir kemana-mana. Nanti udah janjian, wah pokoknya sibuk, fokus. Jangan terpecah. Setan itu kadang-kadang liciknya saudara, tidak menghalangi Anda datang ke gereja, tapi menghalangi Anda memahami firman. Karena kalau orang terbuka hatinya dengan firman, dia akan berubah. Dia akan diberkati saudara. Dualisme itu merugikan sekali. Mari kita lihat beberapa ayat saudara dengan cepat. Saya berdoa bisa tuntas ya dalam kira-kira 15 menit lagi. Mari kita akan lihat saudara ayat yang Ulangan pasal 22 ayat 9 dan 11. Dengan cepat tolong buka Ulangan 22 ayat 9 dan sampai 11. Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah kau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Anda paham sih? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Lembu sama keledai. nggak nyambung. Nabur dua jenis benih di ladang, nggak nyambung, akarnya tuh bisa konflik di bawah. Makanya berhentilah hidup dualisme. Lanjut saudara, ayat ini berkata begini. Lompat saja, Imamat 19 ayat 19. Imamat 19 ayat 19. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat pada dua jenis bahan. Ini nanti kalau Anda baca dari historinya, yaitu konteksnya dengan budaya Yahudi, Anda akan lebih dalam lagi mengerti. Tuhan tuh ngerti saudara, tentang pakaian ngerti, tentang ladang ngerti, dan dia pengen umatnya itu menuai hasil sebaik-baiknya, hidup senikmat-nikmatnya. Pakaian aja sampai diajari, jangan dari dua jenis. Tuhan pengen umatnya menikmati hidup itu sebaik-baiknya. Namun sayangnya saudara, kita biarkan seperti tadi, mau emas tua di kepala, tembaga, perak,
Tapi kaki sebelah masih tanah liat. Apa tanah liat? Bicara ego manusia. Tanah liat itu bicara ego manusia. Sayangnya ego manusia itu yang paling rapuh ternyata, saudara. Makanya kalau orang otot-ototan, suami istri ngotot-ngototan, saudara, semua ngotot-ngototan, dia yang paling rapuh. Tapi yang menyerah yang paling kuat. Wow, luar biasa. Mari lebih jauh lagi. Buka Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Sudah, mari kita baca sama-sama. Matius 6 ayat 24. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, Mamon ini bicara harta, uang, harus menjadi hamba, bukan Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kita tidak boleh terhalangi oleh harta, oleh material, saudara. Kita justru ingat target kita di muka bumi ini, saudara, memperoleh harta kekal di surga. Tuhan Yesus bilang begini, uang di muka bumi bahaya kau simpan, pencuri pasti datang. Haleluya. Bahkan kalau hartamu bukan uang, ngengat bisa makan. Apa yang kau bilang harta itu. Tapi kalau engkau memiliki harta yang kekal di surga, engkau menikmati selama-lamanya. Tapi boleh nggak sih om kita punya rumah bagus? Siapa yang bilang nggak boleh? Masalahnya semua itu adalah fasilitas, bukan target, bukan pencapaian biasa. Itu fasilitas untuk naik jenjang. Saudara, kalau punya mobil, sekali saya sering bilang, sepeda motor aja kalau boncenganmu sampai hari gini masih kosong, itu tandanya sepeda motormu kurang berguna. Kenapa sih baju merah? Lirik-lirik. Cari temanmu lah. Oh bukan tante, tenang tante. Pokoknya kalau khotbah di gereja sendiri enak kok Pak Gembala. Lurus. Supaya segera tobat, saudara. Jangan mengabdi kepada Mamon dan kepada Tuhan. Orang yang mengabdi kepada Mamon, dengerin saya, kalau mau kasih persembahan, berat hatiku. Mau bawa milik Tuhan selalu konflik. Betul apa betul? Saya ngomong dari hidup saya sendiri, saudara. Kalau Anda betul-betul tidak konflik dengan firman, dengan Tuhan sendiri, uang bawanya untuk Tuhan. Tapi periksa hati kita. Kemana kita mengabdi? Siapa hamba? Kita apa Mamon? Kita atau uang atau harta kita? Dan ketika itu terjadi, saudara, lihat ujungnya. Hidup kita selalu up, down, up, down, up, down. Nggak ada kestabilan. Karena kakinya terbuat dari tanah liat. Tidak ada kokoh-kokohnya. Saya berdoa jangan kumpulkan emas banyak-banyak jadi kepala. Wow, hebat, hebat. Kakimu perhatikan. Fondasi disiplin rohanimu perhatikan. Kehidupan persekutuan pribadimu dengan Tuhan perhatikan. Orang lain udah punya rumah, orang lain udah punya mobil. Ibu Gembala kemarin bilang begini, so what? Memang itu referensi masuk surga? Enggak. Lebih baik sepeda ontel. Tahu gak sih sepeda ontel? Billy tahu gak? Lebih baik genjot langsung GL. Tapi mulia. Ya kan? Hatimu selalu punya debaran cinta untuk Tuhan. Kenapa? Karena engkau tidak tergoyahkan. Harta yang cepat dikumpulkan, cepat lenyap. Itu saja kita udah tahu kan? Udah. Tapi kenapa masih kita gitu caranya coba? Tapi kalau kita belajar bangun dengan fondasi yang benar, perbaiki kaki-kaki kita, ujungnya Anda stabil.
Anda stabil, Anda stabil. Dan setan gak punya celah, saudara. Setan gak punya kesempatan. Pagi hari ini mari bicara kepada diri kita sendiri. Apakah saya masih sering dualisme? Apakah hati saya sering mendua? Apakah saya sering kali ada di dalam permainan yang merugikan ini? Apakah saya sering berjalan dalam sebuah perjalanan yang sebetulnya, saudara, kita tahu itu harus berhenti. Saya berdoa Tuhan kasihani kita. Saya terangkan ya, hidup itu seperti permainan catur. Ini pengalaman saya. Tidak semua sifat lama kita itu bisa cepat berubah. Tapi bisa berubah. Pasti berubah. Dan sebetulnya sekarang mudah berubah. Kalau ada main catur, babak pertama yang dihabisi apa? Pion toh. Betul kan? Raja. Nah itu dia tuh, raja itu. Itu yang maksud saya. Waduh, ego kita tuh kuat banget. Tapi tenang. Kalau udah terpojok si raja itu, terjepit, dia akan menyerah. Tapi kalau orang-orang yang cerdik, saudara, dia langsung nyerahin. Raja nih, korbanin. Makan deh, aku nyerah kalah. Kalau sama Tuhan tuh gitu. Tuhan, aku nyerah kalah. Ini rencanaku, tolong bongkar Tuhan. Ini niatanku, tolong perbaiki Tuhan. Ini pikiran-pikiranku Tuhan, ini hidupku, ini rencana keuanganku Tuhan. Yang seringkali bolongnya banyak, saudara. Tolong aku Tuhan. Tapi kalau Anda seperti tadi permainan catur, Anda masih, gak kena Tuhan. Minggu, Ibu Gembala khotbah, gak kena Tuhan. Minggu berikutnya Pak Gembala khotbah, gak kena Tuhan. Istriku tuh yang paling banyak tuh, peleter melulu. Suamiku sih nggak ada, cuman nggak ketahuan aja. Hari Jumat 2 malam nggak kena Tuhan. Ujungnya Tuhan tuh akan bermain kepada Anda seperti permainan catur. Dihabisi kesehatanmu, dihabisi lingkar luarmu, dihabisi semua pekerjaanmu, dihajar. Loh, ya saya 66 tadi, Anda baca nggak? Dihabisi itu prajurit-prajuritmu, kebanggaan-kebanggaanmu, sampai Anda terpojok. Aku nyerah Tuhan. Aku pikir aku bisa. Tadi baca Yesaya 66. Tuhan mengizinkan operasi yang halus itu. Kesehatanmu, semua lingkar luarmu diizinkan. Targetnya itu bukan itu. Tolong dengar. Targetnya tuh bukan itu, bukan lingkar luarnya. Targetnya tuh si raja dan permasyuri, yaitu kita yang menahan hidup kita lama tuh, ego kita. Semua hal yang lama yang kita nggak mau, serahin aja sama Tuhan. Tuhan tolong nanti kita berubah. Buka jalan, saudara. Izinkan serangan dari Tuhan dalam tanda kutip. Masuk ke teritorial kita. Dan ketika masuk, raja dan permasyuri kita kalah. Justru sebaliknya, dia memerintah dalam hidup kita. Kalau dia udah jadi raja, mana ada yang tahan, saudara? Kalau Tuhan sudah jadi raja, mana ada yang tahan lawan dia? Enggak ada satu genderuwo dan setan menang lawan Tuhan. Kok masih diandelin? Oke. Kita lihat sekarang bentuk-bentuk dualisme yang saya bilang itu, permainan yang merugikan sekali. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal 3. Semoga anak-anak Tuhan kita mengalami sebuah terang di hati kita ya. Amin. Ambil keputusan, saudara. 2 Raja-Raja pasal 3. Yoram berperang melawan Moab. Ayat yang pertama. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Anda harus perhatikan catatan Alkitab. Ada Yoram anak Ahab, ada Yosafat. Yosafat seorang raja yang takut akan Tuhan. Sayangnya dia salah gaul.
Saya lanjutkan. Si Yoram ini, anak Ahab, raja yang jahat ini, dicatat begini ayat 2-nya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi ada catatan kecilnya di dalam, lihat. Tetapi bukan seperti, artinya Yoram itu simpen dosa. Yoram itu simpen, saudara. Om jangan lihat ke saya dong, Om. Karena memang begitu Tuhan mau ngomong kepada kita kok. Yoram itu jenis orang yang masih simpen. Punya pundi-pundi. Lihat, ini merugikan sekali. Makanya Tuhan tuh pengen kita sukses, pengen kita bahagia. Tapi sekarang tergantung kita. Kita masih dualisme gak hati kita? Atau kita izinkan Tuhan membongkar? Bukan dihabis itu lingkar luar kita, kesehatan kita, pekerjaan kita. Tapi to the point, ini Tuhan, hidupku. Lanjut saudara. Haleluya, ayat 2. Tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Ini dosa yang berdampak, bukan dosa pribadi. Oh jangan bilang kalau gitu aku nggak masalah dong. Enggak saudara. Dosa itu bisul. Anda tahu nggak? Bisul saudara. Tinggal tunggu waktu meletus, merah, meradang. Orang sekeliling Anda tuh kena dampaknya. Lanjut. Ayat 4. Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba sebagai upeti dan seterusnya. Nah, Moab memberontak terhadap Israel. Ayat 6. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu memeriksa barisan seluruh Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya. Wah, ini Yosafat ini. Yosafat, raja yang takut akan Tuhan. Yosafat itu terkenal suka memuji menyembah. Tapi waktu dia join bisnis, salah. Habis. Lihat lagi saudara. Bujukan Yoram tuh mau tuh saudara. Padahal dia lebih muda. Saya juga waktu baca ini, Yoram ini kan raja baru. Tapi ternyata dia punya ini, kelihayan di mulutnya. Sehingga Yosafat yang tulus dan polos-polos tergoda join. Waktu join kita lihat saudara. Kan masalah tuh. Mereka gak dapat air dalam perjalanan kavaleri mereka. Mau perang, gak dapat air. Yosafat masih nyari firman, nyari nabi Tuhan. Tapi Yoram tidak. Apa yang terjadi lihat. Sekarang langsung kita lihat ayat yang ke-13. Mereka kan datang kepada Nabi Elisa. Tapi apa yang Elisa katakan? Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Anda tahu ya di atas tadi, Ahab bapaknya, Izebel ibunya itu punya, punya sesembahan masing-masing. Dahsyat sekali itu Ahab tuh. Lanjut dikatakan begini. Jawab Raja Israel ayat 13b ya. Jangan begitu sebab Tuhan, pakai nama Tuhan lagi si Yoram ini. Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat yang suka memuji menyembah itu Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat. Dan seterusnya. Yosafat sepertinya aman. Kalau Anda baca lebih jauh, Anda baca di bawahnya, di perikop berikutnya, Anda tahu Yosafat itu ditegur Elisa. Sepatutnyakah kamu berkoalisi dengan orang fasik? Ini bukan orang berdosa biasa saudara. Itu yang saya mau bilang. Nah hari ini banyak kita kadang-kadang ya join dengan orang-orang yang fasik.
Orang yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau menghidupinya, selalu tolak, selalu tolak. Nah, orang jenis ini dia akan menularkan itu spiritnya. Mari kita gabung bersama-sama dengan orang-orang yang mau tulus berubah, supaya Tuhan bisa langsung straight to the point. Jangan Tuhan izinkan habis lingkar luar kita, seperti permainan catur itu. Saudara, Yosafat ditegur Elisa karena Yosafat membangun satu koalisi yang salah. Saya mau beri beberapa poin yang sederhana supaya Anda pegang. Yang pertama, kenapa hidup kita bisa berjalan dalam satu permainan yang merugikan, yaitu dualisme. Efesus pasal 2 ayat yang kedua dan ketiga itu bicara pergaulan duniawi. Kita di dunia boleh nggak punya teman duniawi? Boleh, tapi jangan jadi sahabat mereka sampai ikut-ikutan. Anda paham nggak ikut-ikutan? Jadi Anda mengambil bagian cara hidupnya yang duniawi. Nggak usah yang aneh-aneh. Yang satu pesan ini, kita pesan lebih mahal lagi. Kita pesan lebih pede lagi. Habis nggak enak, Bang. Itu duniawi, saudara. Kita memuaskan apa yang sebetulnya udah cukup. Paham nggak sih, saudara? Ya, kadang-kadang kita gitu kan tuh, lagi traktiran tuh. Pokoknya jor-joran. Pulang ngitung-ngitungan. Berasa kecekek. Itu tuh rajanya tuh di dalam tuh yang namanya ego. Kalau udah habis lingkar luarnya dan raja dan ratunya belum menyerah, wah, tinggal dipojokin. Anda tahu main catur gitu kan? Nggak ada jalan kecuali menyerah. Pergaulan hidup yang duniawi, saudara. Makanya kalau Anda kenal saja, baik-baik saja. Tapi mengambil bagian hidupnya sama. Lu belum dapat jodoh nih. Nih, gue kasih nih pegangan nih. Terus Anda nggak tahu dari mana percaya. Cincin itu bisa mendatangkan apa namanya tuh, kuasa mendatangkan permasyuri Anda. Anda nggak tahu, saudara. Disitulah hidup kita sedang dimanfaatkan setan. Yang pertama, itu sebabnya Wahyu pasal yang ke-18 ayat 4. Tolong dibuka dengan cepat. Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Pergi dari mana? Dari Babel. Babel itu apa? Orang-orang yang menyembah berhala. Orang-orang yang hidupnya betul-betul di luar daripada kebenaran. Mereka sudah biasa hidup, saudara, dengan cara-caranya sendiri. Keluar! Begitu ekstrim firman Allah. Keluar! Supaya kamu jangan mengambil bagian. Kejatuhan Lot, kenapa? Karena Lot, ya udahlah. Habis gimana dong? Kan ternakku banyak. Cuman di situ dataran yang banyak padang rumputnya. Yaitu apa, dekat Sodom dan Gomora. Kota yang begitu berdosa. Kan cuma di situ. Orang yang tidak takut akan Tuhan akan gampang ambil keputusan gitu. Tapi Abraham berkata, Tuhan yang menentukan undian bagiku. Sekalipun tanah kering, tapi Tuhan bisa membuatnya jadi berbeda. Hari ini saudara insafi, Tuhan ingin kita melepas cara-cara hidup yang dualisme itu. Cara-cara hidup yang justru merugikan kita sendiri, saudara. 1 Korintus 15, saudara, ayat 33 mencatat begini. Pergaulan yang buruk. Jadi salah nggak bergaul? Enggak. Tapi pergaulan yang buruk ini, itu punya makna yang lebih dalam. Pergaulan yang tarik-menarik. Anda nggak suka rokok sih tapi tadinya. Tapi waktu teman-teman sekolah Anda mulai pada merokok. Nih coba dong. Ah, cemen lu. Anda coba. Nggak mati kok, nggak mati. Anda tahu kan sih, nggak mati itu artinya belum mati. Kasih minuman. Minum nih. Tampang keren tapi nggak ngerti kayak gini-ginian. Aduh coba. Enggak pingsan, nggak mati, emang belum.
Tinggal tunggu waktunya, saudara. Kalau sudah terjadi, itu saya bilang, Anda mau bangun kepala Anda dengan emas tua, sia-sia kalau kakimu besi dengan tanah liat. Dualisme hidupmu. Nyembah Tuhan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Waduh, lupa sama Tuhan. Tuhan justru lebih senang. Yang sekalipun terpaksa tidak bisa datang ke rumah Tuhan, tapi dia pekerjaan, hatinya tetap terhubung sama Tuhan, tetap takut akan Tuhan, tetap doa, Tuhan jauhkan aku dari pencobaan. Jangan mau bilang, ceburkan aku dalam pencobaan. Lihatlah saudara, beberapa ayat lagi. Ya. Yang kedua, apa yang membuat kita hidup dualisme? Yang pertama, pergaulannya duniawi. Karena itu keluar solusinya. Lepaskan, kenal boleh. Tapi waktu Anda rasa Anda dipengaruhi, Anda terdorong, tergiring, ya tinggal tunggu waktu. Oke, yang kedua. Ini yang umum, yaitu kita tuh hidup tidak sungguh-sungguh dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Ini yang terjadi ketika Yosafat membuka komunikasi kepada Yoram. Yoram membimbing dia untuk melupakan Tuhan. Jelas ayat ini. Mereka baru tanya Tuhan setelah ada masalah. Coba, aku gitu gak ya? Nanya Tuhan baru ketika udah ada masalah. Tadi Mas Kris bilang kan, itu banyak kita gitu. Kenapa? Karena bujuk rayunya si Yoram itu, anaknya Ahab. Ini secara biologis ya. Banyak hal yang pada anak laki-laki itu turun dari mamanya. Makanya saya bilang Yoram itu lihai di mulutnya. Anda tahu mamanya Yoram? Isabel. Isabel yang membuat Nabi Elia saja ketakutan setengah mati. Anda baca cerita itu. Makanya semuanya punya makna. Kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang lihai mulutnya tapi menggiring Anda dalam hidup yang tidak benar, hati-hati. Saya mau tutup dengan Mazmur 33:15. Mazmur 33:15 tolong tampilkan. Dia yang membentuk, baca sama-sama. Dia yang membentuk, kemudian perhatikan segala pekerjaan mereka. ada orang lebih banyak membawa pekerjaan mereka di hadapan Tuhan, tapi tidak peduli dengan bentukan Tuhan kepada hatinya. Yosafat dan Yoram mentok. Mau pergi berperang gak dapat air. Baru ada nabi Tuhan gak? Cari nubuatan. Yosafat itu kenal baik saudara. Karena ini hamba Tuhan, pemuji penyembah. Tapi waktu gaulnya salah sama Yoram yang licin mulutnya itu, dia terjebak. Dia terjebak. Saudara, dia yang membentuk hati mereka. Sehancur-hancurnya, jangan hadapkan masalahnya kepada Tuhan. Pertama-tama, hadapkan hatimu. Maka dibilang dia yang membentuk. Kalau hati kita sudah insaf, sudah terbentuk, kok masalah-masalah lagi ya di keluargaku? Kok begini lagi ya? Oh, aku salah Tuhan. Nah, kalau hati kita sudah terbentuk, Tuhan peduli dengan pekerjaan kita. Sangat-sangat peduli. Mana ada Tuhan membiarkan bapak-bapak rumah tangga tidak bekerja. Mana ada? Nggak mungkin saudara. Tapi kalau bapak-bapak ini masih elean sama Tuhan, nggak ngandelin Tuhan, nggak doa, nggak sembahyang, nggak bertobat, nggak nanya Tuhan, kenapa aku gini? Hati kita tuh masih keras. Tapi kalau hati kita mulai lembut, terbuka, mau dikoreksi Tuhan, hati kita terbentuk, pekerjaan ini bermakna hidup kita, bisnis kita, apapun, Tuhan terlibat. Kalau sudah Tuhan terlibat, tidak ada rencana besar atau rencana kecil yang Tuhan biarkan gagal. Kalau Tuhan terlibat, tidak ada rencana kecil atau rencana besar yang sia-sia.
Karena Tuhan di pihak. Berapa banyak hari ini kita nangkep, saudara. Kita dalam permainan yang merugikan kita sendiri. Kita berusaha memunculkan di atas, di permukaan emas tua. Tapi kaki kita campuran besi dengan tanah liat, rapuh. Itu belum kelihatan sampai tadi, lompat batu. Seperti di dalam Matius pasal 7, Yesus bilang gini. Kalau kita bangun rumah kita, seperti orang yang bangun dengan cepat-cepat tanpa menggali dalam-dalam fondasinya, meletakkan batu dalamnya, tapi bangun cepat-cepat, semuanya berdiri, semuanya baik. Sampai datang hujan dan banjir melanda. Rumah yang dibangun dengan benar akan tetap kokoh. Tapi rumah yang dibangun dengan tadi, prinsip hidup yang dualisme, akan segera kocar-kacir. Saudara, Bapak Ibu rumah tangga, tolong bertobatlah. Jangan sampai anak kita tuh seperti tadi, permainan catur. Dihabisi setan, saudara. Sebetulnya targetnya itu kita. Papa dan mama. Pemimpin-pemimpin. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Karena kalau tidak, saudara, tadi lingkar luar kita tuh dihabisi. Kayak permainan catur. Poinnya dihabisin, pion. Yang diandelin, kuda, menteri, benteng habis. Sampai kita terpojok dan berkata menyerah, kalah. Padahal kalau sama Tuhan, Tuhan tuh gak perlu digituin, saudara. Gak perlu disusahin. Ibadah kita tiap minggu menyerah sungguh-sungguh. Minta pertolongan Tuhan. Waktu hati kita Tuhan sentuh, Tuhan bentuk. Tidak mungkin bisnis kita tidak Dia berkati. Tidak mungkin hubungan kita tidak Dia berkati. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Mari kita bangkit berdiri.